Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat, salam berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan laporan form A pengawasan. Jadi laporan form A pengawasan ini adalah sebuah laporan yang dibuat oleh jajaran pengawas pemilu. Jadi tema kita kali ini adalah seputar pemilu tahun 2020. Yang kita bahas adalah pembuatan laporan form A pengawasan. Langsung saja, bisa sahabat-sahabat lihat di depan ini adalah contoh laporan dari form A pengawasan. Seperti pada laporan pada umumnya, diawali dengan kop surat. Ini ada logo instansi tentunya, kemudian ada nama instansinya. Ini kita ambil data sampel yaitu di Kecamatan Apel dan Kabupaten Mangga. Kemudian ada judul laporan. Kemudian ada item-item yang dimasukkan terkait informasi-informasi yang dilakukan selama kegiatan pengawasan. Mulai ada nama pengawas, kemudian jabatannya adalah pengawas kelurahan desa Ngelo. Jadi sebagai informasi, kita fokus untuk pembuatan laporan form A pengawasan ini adalah untuk Panwaslu desa kelurahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua laporan form A pengawasan ini akan dikirim secara online ke Bawaslu RI. Tapi akan jadi kendala ketika SDM di bawah di tingkat desa kelurahan, SDM-nya kurang memenuhi syarat. Jadi alangkah lebih baiknya jika dari Panwaslu kecamatan melakukan sorting dulu, melakukan pengecekan, melakukan perekapan tentang data-data pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu desa kelurahan. Setelah semua pelaporan sudah dipastikan benar, sudah dipastikan sesuai dengan format yang diharapkan, barulah nanti bisa di-online-kan. Oke, itu intronya saja. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan pengawasan yang simpel dan mudah untuk di-track. Oke, jika teman-teman lihat laporan form A ini, tentunya tidak terlalu rumit, sangat mudah untuk dibuat, apalagi menggunakan Microsoft Office Word. Tapi kali ini coba kita ada satu nuansa yang berbeda, bagaimana kita bisa mengkontrol laporan form A pengawasan ini. Oke, langsung saja ya. Nah, pada umumnya pembuatan laporan form A pengawasan seperti ini akan lebih mudah jika kita menggunakan format Microsoft Office Word. Apalagi ketika kita linkkan menggunakan mail merge akan lebih efektif dan efisien. Tapi kali ini kita tidak akan membahas pembuatan laporan form A menggunakan Microsoft Office Word, tapi kita akan menggunakan Microsoft Office Excel. Apa kelebihannya? Nanti kita bahas secara detail. Jadi untuk membuat laporan seperti ini adalah laporan dalam bentuk PDF. Kita membuat sumber datanya dulu. Nah, ini adalah versi Excel-nya. Kenapa saya bilang tadi lebih mudah untuk di-track? Karena kita cukup membuat satu format saja. Jadi ketika kita membuat laporan form pengawasan ini, kita siapkan dua sheet. Sheet pertama yaitu sheet laporan form pengawasan untuk memanggil semua data-datanya. Jadi nanti mulai nama pengawas, jabatan, alamat bisa dipanggil secara otomatis. Kita cek ya. Saya ganti nomor 1. Nah, otomatis semua data akan berubah. Datanya dari mana? Datanya dari sheet sebelumnya, yaitu data rekap pengawasan. Ini adalah rekap data-data kegiatan pengawasannya. Nah, jadi setiap kegiatan pengawasan akan direkap di sini. Nomor 1, nama panwasnya siapa, desa kelurahannya mana, waktu pengawasannya kapan, dan seterusnya. Nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dan data-data ini bisa kita panggil melalui laporan form A pengawasan ini. Jadi kita cek coba misal nomor 3 ini nama panwaslunya adalah email, wilayah kelurahan desanya adalah Cepu misal. Nomor urutnya adalah nomor 3. Kita panggil nomor 3. Kita enter. Oke, otomatis nama pengawasnya sama seperti data-data yang ada di rekap pengawasan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika terjadi kesalahan data, kesalahan pelaporan, kita tidak perlu ketik ulang semua item-item ini lagi, cukup kita perbaiki data yang salah. Misal
ternyata tanggal pengawasnya tidak tanggal 23 tapi tanggal 24. Kita tinggal ganti tanggal pengawasannya, kita ganti menjadi tanggal 24. Kita tekan enter, otomatis jadi tanggal 24. Jadi rekap pengawasan ini bisa diinput secara manual oleh sekretariat, staf sekretariat, atau bisa misal kita membuat Google Form, kita ambilkan, kita linkkan dengan Google Form. Tapi kita tidak membahas tentang Google Form dulu, nanti insya Allah kita bahas di video yang lain. Apapun itu, pengisiannya nanti tergantung dari kearifan lokal masing-masing kecamatan. Yang lebih efektif dan efisien seperti apa, tentunya sahabat-sahabat di kecamatan lebih bisa memperkirakan. Oke. Dengan dilakukan perekapan seperti ini, tentunya kita lebih bisa dari kecamatan, dari panwas kecamatan bisa lebih melakukan pemeriksaan dulu. Jadi akan lebih terfilter dulu, akan sangat tidak bisa kita kontrol ketika dari Panwaslu desa langsung mengirim laporan ke Bawaslu. Tapi ketika semua laporan pengawasan ini kita rekap dalam satu rekap di kecamatan, teman-teman di kecamatan tentunya bisa mengkontrol dulu kira-kira pelaporannya sudah sesuai belum, secara bahasa sudah tepat atau belum. Itu salah satu kelebihan kenapa kita perlu merekap laporan-laporan pengawasan dari sahabat-sahabat kita di Panwaslu desa atau kelurahan. Dan menurut saya ini lebih mudah untuk dikontrol ya, apalagi ketika kita bisa melakukan rekapnya ini secara tepat waktu. Alangkah sangat menariknya misal ketika pengawasan terakhir dilakukan oleh Mujio nomor 10 ini, ketika dari Panwaslu desa kelurahan melaporkan, segera dari staf menginput, kemudian otomatis kita panggil, langsung kita print. Misal ngeprint ini, pengeprintan pencetakan ini bisa dilakukan pencetakan hard copy, bisa lewat printer, keluar kertas, diarsipkan, atau lewat PDF. Oke, misal kita print lewat PDF. Oke. Pengawasan 10 misal. Oke. Untuk pencetakan PDF dengan banyak cara ya. Kebetulan saya pakai Nitro, jadi di print lewat Nitro. Oke, setelah jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah laporan pengawasan yang paling akhir. Alangkah sangat menariknya jika ketika dari Panwaslu begitu lapor langsung kita input, langsung kita cetak, nanti satu file kita siapkan, kita jadikan arsip di kecamatan, kemudian satu file lagi kita kirimkan ke masing-masing panwas. Misal langsung kita kirim ke Panwas Desa Kelurahan Kentong, jadi mereka punya arsipnya walaupun arsipnya di HP, jadi mereka punya sebagai pelapor, kita juga punya arsip. Oke, dan seterusnya. Jadi intinya dengan adanya pelaporan ini kita tidak begitu satu laporan buat ketik baru, satu laporan lagi beda laporan lagi buat lagi ketik baru. Kita cukup buat satu form saja, satu formulir saja, tinggal kita panggil nomor urut mana atau laporan mana yang akan kita cetak. Tapi kembali lagi dari kearifan masing-masing panwas, mungkin jika ini beberapa orang bilang cukup simple, tapi mungkin bisa dikatakan juga ada yang bilang ini ribet, tergantung dari kearifan panwas masing-masing. Dan paling tidak ini adalah satu pilihan. Kalau misal dianggap mudah, silahkan digunakan cara-cara seperti ini. Dan bagaimana cara membuat data-data seperti ini, bagaimana kita mengelingkan data-data nama panwas jabatan ini ke data-data di sini, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, untuk pengenalan awal ini saya kira cukup. Jika teman-teman tidak berkenan dengan model
pelaporan seperti ini berarti tidak perlu menonton video selanjutnya, tapi kalau menurut rekan-rekan ini cukup simpel untuk dilakukan untuk mengontrol pengawasan di tingkat desa kelurahan, silahkan saksikan video selanjutnya. Untuk saat ini, untuk kali ini saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.